Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih kesempatan untuk setiap kita beribadah kepada-Nya. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, berdiam dalam hadirat-Nya, karena itu adalah satu hal yang sangat dirindukan oleh jiwa setiap kita. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, hanya menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi kita ulang pujian itu dari awal. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di
sebab Kau Allah yang hidup. Engkau Raja Agung, Allah perkasa, Bapa yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau segalanya Tuhan, Kau cukup bagi kami Tuhan, hadirat-Mu cukup bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami naikkan sembah padamu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau pencipta kami, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Agungkan Dia lebih lagi, sembah Dia lebih lagi, sebab Dia satu-satunya Allah dalam hidup kita, Dia satu-satunya pemilik hidup kita, Dia yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya,
kemuliaan untuk Dia. Allah kami yang hidup, Allah kita yang perkasa, Dia Yesus saja di atas segala raja. Untuk doa pembukaan saya persilakan untuk Dr. Gigi Andrew membuka ibadah kita. Bapa yang kami sembah Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Biar Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Kuduskan hidup kami, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan pendengaran kami. Untuk kami seutuhnya kami datang dalam hadirat-Mu dan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melihat wajah-Mu Tuhan, kami mau mengalami hadirat Tuhan. Penuhi setiap kami, biarlah kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama lagi beribadah. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita. Kita mau memuji Dia lebih lagi. Siap? Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Dia Tuhan kita. Sebab Kau yang layak dipuja.
Haleluya, kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ada dalam kendali Tuhan. Kita mau angkat pujian kita selanjutnya, tapi sebelumnya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab apa? Hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan, sebab Roh-Mu akan ku pikul salibku Tuhan. Ku salibku, cukuplah kasih. Cukup Tuhan, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hanya yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur, hey, 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 biasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, akan ku pikul salibku Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukup kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami kan bertahan, sebab Kau kekuatan kami. Akan ku pikul, haleluya, cukuplah kasih setiamu,
Bukan hari ini aja, kemarin, besok, sampai kapanpun Tuhan ciptakan hari yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab hidup kita ada di tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian berkat anak cucu. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Walau badai kehidupan begitu tinggi, mengamuk, menerpa kehidupan kita, tapi kita semakin terbang tinggi. Karena Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah, di setiap langkah
Kami mau percaya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya firman-Mu Tuhan yang kami percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami tahu tangan-Mu selalu beserta, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, amin Tuhan. Kau Allah yang tetap beserta dengan kami Bapa. Kami gak akan menyerah dengan badai kehidupan ini. Kami gak mau menyerah Tuhan, sebab Kau yang menjadi kekuatan kami. Kau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Di tempat maha tinggi ku angkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang yes Tuhan. di tengah badai hidup. Kami gak mau menyerah dengan kehidupan ini Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar. Masalah kami gak besar Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Kami percaya itu Tuhan.
yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Siapa Dia? Yesusku, Rajaku. Kau Yesus, Raja kami. Penyertaan-Mu sempurna, sempurna Tuhan. Engkau Yesus, Raja dalam hidup kami. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu selalu Tuhan. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Ya Tuhan, pemilik hidup kami, Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau kekuatan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan, Engkau Allah dalam hidup kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani firman Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima
Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dengan luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang Tuhan izinkan boleh naik dan boleh menyenangkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau bersama dengan kami saat kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengerti, semakin hari semakin kenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada sukacita, ada penyertaan Tuhan. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk kesempatan untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan sekali lagi membawakan firman Tuhan juga kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Andrew. Haleluya. Sekarang kita akan sama-sama untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di satu ayat yang satu perikop ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak asing. Kita mungkin sudah sering dengar, tapi mari hari ini kita kembali membaca, kita belajar hal-hal penting yang Tuhan mau sampaikan pada saat ini. Biarlah ini jadi berkat buat kita semua. Kita buka di Mazmur pasal 121. Kitab Mazmur pasal 121. Ya, perikopnya Tuhan penjaga Israel. Ya, nyanyian siarah ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Song of the Ascent. Sebagai pengantar Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini dinyanyikan oleh orang Israel pada saat mereka akan merayakan satu ibadah. Mereka 3 tahun ya Bapak Ibu, 3 kali dalam setahun itu harus ke Bait Allah di Yerusalem untuk upacara-upacara tertentu menurut hukum Taurat. Nah, jadi nyanyian ini biasanya dinyanyikan ketika mereka sedang naik ke gunung Tuhan, ke Yerusalem. Yerusalem itu daerah yang berbukit-bukit, jadi kalau kita bayangkan sekarang mungkin yang mendekati itu daerah Malang gitu ya, atau daerah dataran tinggi ya, Prigen, daerah-daerah situ ya. Jadi ada pegunungan, tapi ini enggak sebanding sebenarnya, ini jauh lebih indah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke daerah Israel sana, daerah tempatnya Bait Allah itu adalah daerah perbukitan ya, dan itu jalannya mendaki. Nah di situ waktu itu ada Bait Allah ya, yang dibangun oleh Raja Salomo. Mari sama-sama kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nah ini ayat-ayatnya enggak banyak, kita akan baca semua saja ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat-ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika
orang-orang Israel, para imam, terus orang-orang yang akan beribadah ke rumah Tuhan, mereka akan naik dan mendaki daerah yang berbukit-bukit, daerah yang penuh dengan dataran tinggi dengan pegunungan. Nah, pada saat itu mereka bisa melihat ada begitu banyak gunung di situ, ya, ada begitu banyak dataran tinggi. Nah, ada dua interpretasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang manapun saya tetap mendapat berkat dari interpretasi ini, ya. Jadi ini untuk ayat yang pertama. Di sini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, jadi orang-orang Israel pada saat itu mereka beribadah, mereka akan naik ke rumah Tuhan, dan mereka melihat bukit-bukit, gunung-gunung. Nah, Bait Allah itu terletak di daerah bukit itu, daerah gunung yang tinggi itu Bapak Ibu. Nah, berarti daerah bukit atau daerah gunung itu melambangkan tempat kehadiran Tuhan. Tempat di mana Tuhan ada di situ. Karena di bukit itu ada rumah Tuhan. Jadi orang Israel percaya bahwa di rumah Tuhan itu ada kehadiran Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tabernakel atau bait Tuhan itu ada halaman, kemudian ada mulai masuk pelataran, ya, ruang kudus, dan yang terakhir yang di tengah sekali itu ada Holy of Holies atau ruang maha kudus. Itu tempat yang dipercayai dan diyakini, dan memang benar, saya sendiri percaya Bapak Ibu pada saat itu, itulah tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Amin. Nah, di situ ada tabut perjanjian dan ada kehadiran Tuhan. Dan imam yang masuk ke situ, yang ditunjuk setiap setahun sekali itu enggak main-main Bapak Ibu. Ketika mereka ditunjuk untuk melakukan ibadah dan masuk ke ruang maha kudus, mereka itu melakukan dengan sungguh-sungguh, mereka jaga kekudusan Bapak Ibu. Jadi orang Israel kan masih megang Torah, ya. Nah, Torah itu punya begitu banyak aturan penyucian diri. Itu imam yang akan bertugas masuk harus menempati semua itu Bapak Ibu, secara hurufiah. Itu menunjukkan penghargaan terhadap kehadiran dan keberadaan Tuhan sendiri. Amin. Ya, bahkan kita tahu bahwa orang Israel itu begitu takutnya ketika ada hukum yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika setelah pembuangan ke Babel, dan menurut mereka enggak tahu cara mengucapkan yang benar nama Tuhan, 4 karakter Ibrani ya Bapak Ibu, YHWH. Kalau kita sih enggak masalah, kita ucapkan dengan tambahan vokal jadi Yahweh atau Jehovah, ya bagi kita enggak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya. Saya bukan yang aliran-aliran yang itu. Nah, jadi saya enggak masalah dengan seperti itu, tetapi ini saya mau membawa kembali ke pola pikir orang Israel saat itu. Mereka sangat menghormati kehadiran Tuhan. Nah, bahkan kalau kita tahu ada tulisan TUHAN yang diterjemahkan jadi tulisan itu Tuhan di Alkitab kita. Itu asalnya kalau di bahasa aslinya itu di antara 3 Bapak Ibu, itu ada Adonai, Elohim atau Hashem. Hashem itu sang nama. Jadi mereka enggak berani nulis Yahweh, enggak berani. Jadi mereka nyebutnya itu Adonai. Adonai itu sepadan dengan bahasa Yunani kurios, Tuhan, ya. Kemudian ada Elohim, Allah, ya, yang kita kenal tulisannya di sini ada tulisan Allah itu. Nah, dan Hashem. Hashem itu sang nama. Jadi enggak berani langsung namanya Tuhan. Jadi begitu mereka menghormati kehadiran Tuhan. Nah, ketika para imam ini lihat naik ke dalam daerah perbukitan untuk mencapai gunung Tuhan itu, maka mereka melihat di situ ada kehadiran Tuhan. Nah, jadi ini interpretasi yang pertama ya Bapak Ibu, bahwa para imam ini melihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi mereka melihat ke tempat di mana ada bait tempat kehadiran Tuhan. Dan kemudian dijawab di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat ke konteks sekarang. Ketika kita akan beribadah, kemana mata kita memandang? Ya, dalam hidup kita, baiklah menurut interpretasi ini kita mengarahkan pandangan kita ke tempat atau ke area di mana di situ kita tahu ada kehadiran Tuhan. Amin. Apa itu?
kita mengarahkan pandangan kita kepada ibadah, betul ya, kepada persekutuan, ya, fellowship, di mana ada kehadiran Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku maka aku hadir. Kemudian mengarahkan pandangan kita kepada apa? Doa, karena di dalam doa itu ada kehadiran Tuhan. Amin. Nah, mata kita selalu memandang ke situ Bapak Ibu. Kemana lagi? Ke firman, ya. Ke pembacaan firman, merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ke firman ini, ke firman yang tertulis ini juga ada kehadiran Tuhan. Ketika kita merenungkannya, kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dinyatakan. Amin. Kita mencari area atau tempat-tempat di mana kita bisa ketemu Tuhan. Nah, ini interpretasi yang pertama. Kalau orang dunia mengarahkan pandangannya kepada area atau tempat di mana bisa ketemu cuan, ya Bapak Ibu. Cuan itu apa itu Pak Erik? Cuan itu ya untung, ya cuan-cuan gitu ya. Pikirannya terus ya duit aja, ya bangun tidur itu langsung hijau matanya. Itu katanya kalau orang dunia, ya. Karena ada ajaran dari motivator yang ngomong gini ya Bapak Ibu. Loh, ini enggak salah Bapak Ibu. Secara duniawi enggak salah ya, tapi harus hati-hati. Katanya kalau di Afrika itu hewan-hewan tuh begitu bangun pagi, yang dipikirkan mereka adalah bagi yang predator itu berlari begitu cepat untuk makan, dan bagi yang mangsanya itu berlari begitu cepat supaya enggak dimakan. Nah, katanya orang dunia harus gitu, bangun pagi berpikir ya, berlari begitu cepat supaya bisa cuan, dapat sesuatu. Tetapi kita anak Tuhan beda, amin. Ketika kita bangun pagi, yang kita pikirkan adalah bagaimana ketemu Tuhan, betul ya. Nah, bagaimana di tempat-tempat kita bisa mencari hadirat Tuhan, atau di area di mana kita bisa ketemu Tuhan. Loh, lah enggak kerja Pak, loh kerja, kita tetap kerja, amin. Kita tetap kerja. Firman Tuhan berkata, ya kalau enggak kerja, enggak makan nih, ya. Nah, mau minta siapa nanti? Nah, jadi kita tetap kerja supaya bisa makan, tetapi dalam pekerjaan itu mata kita tertuju kepada Tuhan. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu, ya. Karena Dia ada bersama dengan kita, ya. Nah, ini interpretasi yang pertama. Tetapi yang kedua, yang agak bertolak belakang tapi bagi saya enggak masalah, tetap memberkati ya. Itu ketika orang-orang ini mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung. Gunung itu adalah sesuatu yang kuat, yang kokoh, amin. Ya, zaman sekarang itu kalau kita melihat ada banyak jalan dibuat mengitari gunung. Karena apa? Karena gunungnya kuat sekali, enggak bisa diapa-apakan. Tetapi begitu teknologi semakin maju, kalau Bapak Ibu lihat ada tempat-tempat tertentu daripada muteri gunung, begitu ya. Kata insinyurnya mending gunungnya ditembus, dan bisa Bapak Ibu. Jadi gunung itu dilubangi lewat tengahnya, lebih cepat kan ya. Nah, tetapi itu membutuhkan biaya yang tinggi dan teknologi. Tapi bisa. Nah, yang mau saya sampaikan, gunung ini sampai sekarang tetap sesuatu yang kokoh, yang kuat. Amin. Nah, mungkin hamba-hamba Tuhan ini mengarahkan pandangannya ke gunung dan bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Nah, interpretasi yang kedua, mereka melihat ada gunung-gunung yang besar seperti ini. Kalau aku dikelilingi persoalan atau masalah, atau ada gunung-gunung dalam hidupku yang tidak bisa ditembus, dari mana pertolonganku? Ya, kadang kita kalau ada masalah kita melihat ke atas gitu ya Bapak Ibu, kayak ngelihat gunung semua ya. Di sini gunung, di situ gunung ya. Nah, kayak gambarannya anak-anak TK atau bahkan SD ya, ada 2 gunung gitu ya. Terus tengahnya ada matahari. Ya lewat yang tengah itu aja. Nah, Bapak Ibu, jadi gunung-gunung itu begitu kokoh sampai enggak bisa diapa-apakan. Dan kita berpikir, kalau aku seperti ini, aku ditolong dari mana ya. Tetapi pemazmur dengan tegas ketika dia melihat persoalan dan masalahnya seperti gunung-gunung yang besar, dia atau para pemazmur ini tetap mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan, amin, yang menciptakan langit dan bumi, haleluya. Ya, kita juga mau mengatakan yang sama, ketika kita melihat permasalahan kita kayak gunung, nggak bisa ditembus, ya, diputeri aja akan makan waktu lama, ya, nggak ada harapan sepertinya. Tetapi percayalah,
tetap pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang menciptakan langit yang bumi, dia langit dan bumi, dia sanggup juga untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kuasanya tetap sama. Ya, tadi ada pujian yang mengatakan waktu kita masuk penyembahan ya, pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Karena pertolongan kita hanya dari Dia, dari Tuhan, bukan dari yang lain. Amin. Nah, jadi ayat yang pertama dan yang kedua kita sudah belajar. Ada hal-hal yang indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ayat yang ketiga dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat sekalian, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah terlewat untuk menjaga kita. Amin. Ya, jadi jangan dibayangkan Tuhan itu capek karena habis jaga banyak orang termasuk kita gitu ya. Lalu misalkan tiba-tiba ada masalah yang dihadapi misalkan ya oleh Pak Wintona misalkan ya, waduh terus Tuhan kelewat, ngantuk Tuhan ya, lu mateng kon, aduh sorry Wintona, udah nyemplung ya, plung gitu ya, terus aduh gawat kelewat, wis telat. Oh enggak pernah Bapak Ibu, amin, enggak pernah, dia enggak pernah terlambat, dia enggak pernah tertidur, enggak pernah terlelap ya, dia tahu kalau dia belum bergerak, dia tahu kapan dia harus bergerak. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kecepatan juga ya. Nah, kadang-kadang saya berpikir Tuhan, Engkau memang tidak pernah terlambat, tapi ya sekali waktu agak lebih cepat Tuhan. Jangan kayak gini, sudah mepet Tuhan ya, sudah mepet, sudah berserah, wis angkat tangan semua ya, angkat kaki ya, sudah nyanyi ya, kami memuji ya, sambil nangis sudah ya, udah tidak tahu. Tiba-tiba pada saat itu terus Tuhan tolong ya, puji Tuhan, amin. Ya dan ya kok Tuhan tuh sering seperti itu Bapak Ibu ya. Ya itu haknya Tuhan, amin. Enggak apa-apa, yang penting enggak terlambat ya. Tuhan tuh enggak pernah terlambat Bapak Ibu. Percaya, Dia itu Allah yang tahu kapan harus segera bertindak ya. Dia tepati Bapak Ibu, janjinya Dia tepati. Dia menolong kita tepat waktu dan Dia tidak pernah kelewatan ya. Percayalah, kita aman. Kita ini aman di tangannya Tuhan. Amin. Dia Allah yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, jadi Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Lalu ayat yang kelima mengatakan seperti ini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia penjaga dan Dia naungan kita. Tangan kanan ini melambangkan sesuatu yang ya saya nyebutnya vital atau penting ya. Nah, jadi penting, vital, dan itu sesuatu yang hampir nggak bisa digantikan gitu ya. Tangan kanan itu biasanya kiasan untuk itu, karena kita juga ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus itu naik ke surga duduk di sebelah kanan. Loh, bener tak? Enggak di sebelah kiri, kan tergantung cara mandangnya. Kanannya mana? Ya kirinya mana? Ya jangan dipikir gitu Bapak Ibu. Sebelah kanan itu artinya Tuhan itu duduk, Tuhan Yesus itu bersama dengan Bapa pada posisi yang penting dan itu memerintah seluruh bumi. Amin. Ya. Nah, jadi kata kanan itu menunjukkan sesuatu yang penting yang tidak tergantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Dia berkata Tuhan itu di sebelah tangan kananmu, Dia naungan. Dia itu tempat kita berteduh, berlindung di sebelah tangan kananmu. Artinya apa? Tuhan itu ada di tempat yang penting, yang vital dalam hidup kita. Amin. Tempat-tempat itu saudara yang tahu. Ya, saya enggak tahu, mungkin tiap orang mungkin berbeda. Ya, mungkin Tuhan tahu bahwa tempat yang disebut kanan itu mungkin kepribadianmu, atau keuanganmu, atau kesehatanmu, atau pergaulan, atau apa saja ya, di mana itu tempat itu rawan dan itu tempat yang mengandung bahaya ya. Nah, tetapi Dia tahu Dia harus ada di situ, Dia akan menjaga. Amin. Setiap orang punya yang namanya weak spot atau tempat-tempat lemah ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang tahu sendiri ya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang itu sangat rawan. Nah, memang dari kecil mungkin ya, atau sudah dari dulu memang seperti itu. Jadi itu tempat rawan saya. Kalau itu enggak dijaga sungguh-sungguh, wah bahaya ya, urusannya hidup dan mati. Tapi Tuhan tahu, amin. Dia tahu Dia harus ada di situ.
di sebelah tangan kananmu. Nah, interpretasi yang kedua, tangan kanan ini menunjukkan tempat yang utama. Dia ada di tempat yang paling penting, yang utama dalam hidup kita. Betul ya? Nah, jadi dia itu ada di sebelah tangan kanan kita. Nah, tetapi yang ketiga, tangan kanan kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau ada orang yang berbicara dengan Bapak Ibu Saudara, sejaraknya selengan ini atau enggak sampai selengan ya. Ya sedaerah dari ini, dari jari sampai sini ya. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris disebut hand ya. Ini yang diterjemahkan tangan. Nah, tangan kanan. Kalau ada orang ngomong pada jarak sedekat itu berarti dia adalah orang yang sangat dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, artinya begini, kalau ada orang yang tidak terlalu kenal, tidak terlalu dekat, terus tiba-tiba ngomong pada jarak sedekat itu ya itu enggak sopan Bapak Ibu ya. Saya otomatis akan langsung mundur ya. Nah, kalau penguasaan dirinya masih bagus ya cuma mundur. Kalau agak lemah ya tangannya naik, tangan kanannya ya pok gitu ya. Karena terlalu dekat. Nah, Bapak Ibu, artinya begini, Tuhan itu pada daerah di mana dia berkomunikasi begitu dekat dengan kita. Amin. Ya. Dia itu pada tempat yang tadi yang vital, yang penting, yang utama dan yang dekat dengan kita. Amin ya. Nah, inilah Tuhan. Dia itu berada pada area-area ini. Nah, jangan kita membatasi Bapak Ibu. Artinya begini, dia itu kepingin seperti firman-Nya ini, tetapi seringkali yang menyebabkan kita enggak mengalami ini karena kita yang membatasi Tuhan. Kita yang membawa diri kita itu menjauh Bapak Ibu. Dia kepingin dekat sama kita. Jangan kita yang justru berusaha untuk menjauhkan diri. Ya, jangan Bapak Ibu. Nah, memang sering orang bertanya, loh ya gimana caranya, saya mau dekat sama Tuhan. Nah, kita mau dekat sama Tuhan, betul. Tetapi Tuhan punya standar, punya prinsipnya, ya, kekudusan, kebenaran firman-Nya. Ketika kita melanggar semua itu, sebenarnya kita sedang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan secara sengaja. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih Bapak Ibu. Dia itu mengasihi, menyayangi kita, tetapi dia punya standar. Kita enggak bisa ngomong seperti ini. Ya ini aku Tuhan, terima apa adanya. Gak gelem ya wis loh, ya enggak boleh ya. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita ngikuti standarnya Tuhan. Ya, ada kebenaran, ada kekudusan. Ya, semuanya sesuai cara mainnya atau aturannya Tuhan. Nah, jangan sampai kita dengan sengaja menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu rugi benar. Ya, Tuhan itu kepingin dekat dengan kita. Nah, ini poin yang di ayat kelima tadi. Nah, lalu yang keenam, ayat yang keenam, mari kita baca ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan kalau yang namanya matahari itu memang adanya ya waktu siang. Kalau matahari munculnya waktu malam, maka malam itu berubah langsung jadi siang Bapak Ibu ya. Nah, pernah kejadian kalau Bapak Ibu lihat di kitab Yosua ya, itu panjangnya hari itu bertambah kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat ya, 18 jam. Jadi matahari itu terus ada di langit lebih dari waktu normalnya. Itu supaya orang Israel bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Karena waktu itu Bapak Ibu, teknologi belum seperti sekarang. Kalau waktunya perang itu waktu bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat biasanya peperangan dihentikan. Nah, itu orang Israel melihat bahwa mereka sudah hampir menang. Jadi mereka mohon, ya Yosua mohon supaya Tuhan itu menghentikan matahari supaya musuh-musuhnya orang Israel waktu itu bisa habis. Ya. Nah, ini soal matahari dan bulan. Jadi bulan dan matahari itu pada tempatnya sendiri-sendiri. Ini bicara soal sesuatu yang normal, yang wajar. Nah, di sini dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Kalau kita berada di bawah matahari, siang otomatis kita akan kepanasan ya Bapak Ibu. Ya, kalau lama apalagi enggak ada tempat berteduh ya. Nah, di bawah matahari otomatis panas, itu wajar ya. Nah, kalau malam ada bulan. Nah, ini bicara soal apa sebenarnya? Ini bicara soal sesuatu yang kalau menurut standar dunia atau ukuran kewajaran itu sudah pasti
hukum sebab akibat itu terjadi. Jadi artinya begini, oh kalau sudah seperti ini ya, sudah nggak ada uang ini, oh ini sudah kesehatannya sudah kritis, sudah tamat ya. Secara alamiah nggak bisa ditolong, wajar ya, oh wajar ini kalau sudah seperti ini, sudahlah ini berjalan buntu, nggak ada jalan keluar ya, turut ya bersedih ya, tapi mohon maaf ini sudah nggak ada no way out, no solution gitu ya. Secara dunia Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu maka hukum sebab akibatnya berjalan. Kayak tadi matahari adanya waktu siang, di bawah matahari panas ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita itu mengatasi semua hukum-hukum alamiah tadi. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, ketika semua pintu tertutup, ketika semua jalan tertutup, bagi Tuhan kalau dia mau buka jalan, selalu ada jalan. Amin. Kalau dia sudah membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau dia sudah menutup pintu, gak ada yang bisa buka. Ini Tuhan kita. Dia tidak bergantung sama hukum-hukum alam Bapak Ibu. Jadi matahari gak bisa nyakiti engkau pada waktu siang. Oh, itu kan tidak normal. Matahari kan ya siang ya panas. Tidak Bapak Ibu. Kalau dia berkendak, matahari pun gak bisa nyakiti engkau. Amin. Ya, jadi pada saat dunia berkata hopeless, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tamat, ya sudahlah ini sudah nggak bisa ditolong, sudah ya tabahkan saja hatimu. Oh tidak Bapak Ibu, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Bagi Tuhan selalu ada pintu terbuka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini padanan bahasa puisinya ya. Nah, jadi bagi Tuhan dia sanggup lakukan apapun, melewati hukum-hukum alamiah Bapak Ibu. Kamusnya Tuhan itu tidak sama dengan kamusnya manusia. Selama kita percaya, kita berharap, dan kita bersandar penuh pada Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada pintu terbuka. Amin. Percayalah ya. Kita tidak lagi hidup menurut ukuran atau standar dunia. Ketika sudah masuk dalam realitanya Tuhan, maka yang bekerja, yang berjalan itu adalah hukum realitanya Tuhan. Apa itu realitanya Tuhan? Mujizat, ya, kedahsyatan, keajaiban. Itu realitanya Tuhan. Manusia realitanya keterbatasan, ya kan? Ada batas, ya, ada kelemahan. Tuhan tidak punya kelemahan. Tuhan itu tidak terbatas. Haleluya, amin. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan. Dan berikutnya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan melindungi kita dari segala kecelakaan. Dia menyertai kita, dia menjaga kita sehingga kita bisa aman. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Manusia itu keluar ya, pada konteks ini juga sama. Manusia itu keluar dari tempatnya kalau mau bekerja. Amin. Ya, kemudian dia akan masuk lagi ketika aktivitasnya selesai. Selama kita bekerja, selama kita mencari nafkah, beraktivitas, melakukan semua kewajiban kita, maka ada penyertaan Tuhan di situ. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita pada saat kita beraktivitas. Ya, pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu memang konteksnya ayat-ayat ini itu zaman waktu itu di Timur Tengah sekian abad yang lalu, ya teknologi belum maju, ya sehingga ada yang berkata, oh ya zaman itu masih perlu kayak gini-gini, ya kalau sekarang kan semua bisa dipikir, ya teknologi sudah maju, ya ini kisah lama gitu ya. Alkitab ini ya baguslah pelajaran moral, ya tuntunan, ya sesuatu yang baik, ya nilai moral untuk diikuti. Bukan Bapak Ibu. Artinya begini, bukan hanya itu, ya. Alkitab mengajarkan tuntunan moral, pedoman untuk kita ikuti, ya budi pekerti benar. Tetapi semua mujizat, semua keajaiban, semua kedahsyatan Tuhan itu percayalah masih berlaku sampai saat ini. Amin. Sampai saat ini dalam bidang hidupmu. Zaman dulu enggak ada information technology, tapi percayalah Tuhan itu ngerti bidang itu. Amin.
Ya, zaman itu nggak ada yang namanya trading pasar saham, ya valuta asing nggak ada Bapak Ibu. Ya, zaman itu nggak ada ilmu pengetahuan seperti sekarang, ya bioteknologi, rekayasa genetika. Terus dunia bisnis zaman itu juga beda. Waktu itu masih pakai barter mungkin ya. Uang belum seperti sekarang. Sekarang semua sudah cashless, uang elektronik segala macam. Apakah Tuhan ngerti hal-hal itu? Dia ngerti. Amin. Dia tahu. Dia paham. Dia mengatasi segalanya. Amin. Sampai saat ini firman Tuhan ini tetap relevan Bapak Ibu. Tuhan tetap relevan dengan hidup kita. Artinya apa? Ketika kita mengalami kesulitan, mungkin bidang kerja kita itu baru muncul 5 tahun lalu mungkin ya. Karena katanya kan zaman modern ini banyak pada zaman digital ini ya, terlebih banyak bidang pekerjaan baru muncul. Betul ya? Dulu nggak ada konten kreator ya Bapak Ibu, sekarang ada, ya kan? Ya, buat konten. Ini contoh ya. Dulu nggak ada big data, ya sekarang ada, ya kan? Big data analis, ya itu banyak dicari. Apakah Tuhan paham semuanya itu? Tuhan paham. Dia mengerti Bapak Ibu, ya. Dia tahu. Bahkan buat resep masakan yang paling enak pun Tuhan tahu, Bapak Ibu. Jangan diremehkan, ya. Kita selalu bisa tanya apapun sama Tuhan. Artinya begini, ketika engkau mengalami masalah yang menurutmu orang nggak paham ini, masalah ini bidangku itu sedikit soalnya Pak Erik yang tahu. Apakah Tuhan tahu? Dia tahu. Saudara bisa berkonsultasi, saudara bisa ngomong sama Tuhan, dan Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita, bagi saudara. Amin. Nah, itulah Tuhan kita. Tidak terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Ya, Tuhanlah naunganku, Tuhanlah pertolonganku di sebelah tangan kananku. Amin. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita. Haleluya. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang dan selama-lamanya. Biar firman Tuhan menjadi bagian milik kita. Kita hidup penuh percaya akan Tuhan. Hidup hormat kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah ibadah yang indah. Untuk sebuah relasi yang indah Tuhan kami alami di tempat ini. Kami mengalami firman-Mu, kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian juga menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada harapan bagi setiap kami Tuhan. Ada harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kebutuhan umat Tuhan. Setiap kebutuhan kami masing-masing personal. Setiap kebutuhan keluarga kami. Tuhan yang tahu, Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang berkati sesuai apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami tangan yang rajin untuk tetap dapat bekerja, untuk dapat melayani. Berikan kami mata yang memandang jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan. Bawa mulut kami untuk menjadi pemberita firman, pemberita Injil, kemerdekaan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, membebaskan orang-orang yang terpenjara. Oh Tuhan, pakai kami, kaki kami untuk melangkah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, sebab Tuhanlah yang membela kami. Terima kasih Bapa, setiap umat Tuhan yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, seutuhnya Tuhan, rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, tempat pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati. Di mana kami diberkati di tempat itu juga, kami mau memberkati tempat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk gereja kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk jemaat Tuhan yang belum bisa
bisa hadir tengah-tengah kami. Tuhan, berikan hati yang tetap mau menyembah Tuhan. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan menaungi mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang berusaha, Tuhan yang memberkati, melancarkan segala apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia, berkati Indonesia dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bencana alam terjadi di Maroko Tuhan. Ada begitu banyak korban jiwa Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menaungi kota di mana terjadi gempa. Biarlah ada kekuatan mereka yang sedang terluka, mereka dapat kesembuhan, dapat pertolongan yang ajaib. Biar setiap suku bangsa dapat berjumpa dan mengalami dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak untuk kota kami ada Surabaya, Tuhan berkati. Jadikan kami saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak untuk Ibu Gembala yang di Manado, Tuhan berkati dalam rencana untuk balik Surabaya. Tuhan yang berkati, tuntun yang terbaik Tuhan. Biarlah hidupnya menjadi saksi dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih kami yang datang jauh dan dekat. Tuhan yang memberkati. Segala kebutuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak memberkati setiap kami. Masa depan kami, pasangan hidup kami, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang tua yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Tuhan yang pegang tangan kami, membawa kepada kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab apa? Hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan. Sebab Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku Tuhan, ku salibku, cukuplah kasih. Cukup